Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, "Rohima anfu rajulin dzukirtu indahu falam yusolliya alayya, wa rohima anfu rajulin taqala alaihi Ramadan summan salaka qabla ayyughfar lahu, wa rohiba anfu rajulin adraka indahu abawahul kibar falam yudkhilahu al-jannah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, pertama adalah sungguh celaka, sangat disayangkan orang-orang yang disebut namaku di depannya tapi tidak mau bersolawat kepadaku. Yang pertama, sungguh celaka orang-orang yang memasuki bulan Ramadan, kemudian bulan Ramadan berlalu tapi belum mendapatkan ampunan dari Allah. Kedua, sungguh celaka orang-orang yang ditunggui orang tuanya sampai usia lanjut tapi belum bisa memasukkan ke dalam surga. Tiga, ini kita diingatkan oleh junjungan kita baginda Rasulullah SAW. Yang pertama adalah kita diingatkan ketika nama beliau disebutkan, sungguh disayangkan apabila kita selaku umatnya tidak bersolawat kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat Allah bersolawat kepada Rasulullah SAW. Wahai orang yang beriman, hendaknya kalian bersolawat kepada Rasulullah SAW dan memberikan salam kepadanya. Bapak dan Ibu, kalau Allah bersalawat kepada Rasulullah SAW, artinya Allah memberikan ampunan kepada baginda Rasulullah SAW. Kalau malaikat-malaikat Allah bersalawat kepada Rasulullah SAW, maka memohonkan ampunan atas diri Rasulullah SAW. Sedangkan kalau kita umatnya, langsung disebut ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, bersalawatlah kepada Rasulullah, maka kita memberikan penghormatan kepada baginda Rasulullah SAW sebagai Nabi dan Rasul yang terakhir yang membawa risalah Islamnya. Bahkan di dalam hadis yang lain termasuk bakhil apabila disebut nama Rasulullah tidak bersalawat kepadanya. Setiap melaksanakan sholat maka kita bersalawat kepada Rasulullah SAW. Semakin banyak kita melakukan sholat, terutama sholat-sholat sunnah sebagaimana yang sudah dituntunkan, berarti kita semakin banyak bersalawat kepada Rasulullah SAW. Di dalam hadis yang lain, man sholla alaiya sholatan shollallahu asra. Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali salawat, Allah akan membalas dengan 10 salawat. Maka tidak perlu berteriak-teriak ketika disebutkan nama beliau, maka kita bisa lirih Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Ketika disebutkan nama beliau, maka Rasulullah mengingatkan, sungguh celaka, saya sangat disayangkan idza dzukirtu ya, apabila disebutkan namaku tapi tidak bersolawat kepadaku. Karena itulah mari kita senantiasa bersolawat kepada Rasulullah SAW. Sangat pendek, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itulah, semakin banyak kita bersolawat, maka semakin banyak juga kebaikan-kebaikan yang akan dicurahkan Allah kepada kita sebagai penghormatan atas baginda Rasulullah yang telah membawa risalah tauhid dinul Islam kepada kita sebagai Nabi dan Rasul yang terakhir. Kemudian yang kedua, sungguh sangat disayangkan, sungguh celaka apabila memasuki bulan Ramadan, kemudian berakhir Ramadan tapi belum
mendapatkan ampunan dari Allah. Allah telah mendesain setiap tahun kita diberikan kesempatan untuk menghapus dosa-dosa kita melalui bulan Ramadan. Sehingga sampai Rasulullah di dalam hadis yang lain, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan sungguh-sungguh ikhlas kepada Allah, akan diampuni dosanya. Man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menegakkan qiyamul lail, salat tarawih di bulan Ramadan, akan diampuni dosa-dosanya. Maka sungguh sangat disayangkan apabila ketika bulan Ramadan, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suffitati sayatin. Ketika bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka, kebaikan dicurahkan sebagai syahrul maghfirah, ampunan dicurahkan oleh Allah. Tapi kemudian kita tidak menggunakan untuk sebaik-baiknya. Bagaimana supaya kita bisa mendapatkan ampunan dari Allah? Yaitu kita senantiasa menuruti apa petunjuk-petunjuk yang telah digariskan oleh Rasulullah. Pertama, bahwa puasa itu tidak hanya menahan lapar dan dahaga saja, tapi juga menahan ucapan dan tindakan yang tidak baik. Rasulullah juga bersabda, "Idza asbaha ahadukum yauman shaiman fala yarfus wala yajhal. Fa ini mur'um satamahu aw qatalahu falyakul inni shaim." Jika seseorang di antara kalian berpuasa, janganlah mengucapkan ucapan yang kotor dan tindakan yang bodoh. Apabila diprovokasi, dihina, diajak bertengkar, katakan saya sedang puasa. Mengapa harus menahan ucapan dan tindakan? Karena Rasulullah juga bersabda, man lam yata qola zuri wal amali bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyata at'ama wa sarabahu. Barang siapa yang berpuasa tapi tidak meninggalkan ucapan dan tinggalkan perbuatan baik, maka Allah tidak butuh puasanya orang itu. Karena itulah maka kita agar supaya mendapatkan ampunan dan tidak sebagaimana diingatkan oleh Rasulullah, kalau sudah puasa berlalu kok belum mendapatkan ampunan, maka kita isi puasa dengan berupaya menahan diri ucapan dan tindakan dan perbuatan yang tidak baik. Tidak cukup itu saja, kita isi puasa ini dengan kebaikan, banyak membaca Quran, kemudian banyak bersedekah, banyak berbuat kebaikan dan kebaikan-kebaikan yang lain. Kemudian yang ketiga, celaka, sungguh disayangkan seseorang yang ditunggui orang tuanya sampai dewasa, sampai tua, kok tidak bisa masuk surga karena melalui orang tua. Bakti kepada orang tua adalah jalan pintas menuju ke surga. Jadi kalau masih ada orang tua, itu ibaratnya ada jalan tol menuju surga. Dengan apa? Dengan berbakti kepada orang tua, maka itu adalah tiket yang mudah untuk masuk surga. Karena itulah Rasulullah mengingatkan, berbahagia, beruntung orang-orang yang ditunggui orang tuanya sampai usia lanjut, yang berarti kesempatan untuk berbakti kepada orang tua banyak, tapi kok tidak digunakan untuk berbakti untuk menggapai surga. Bapak dan Ibu, bagaimana seorang anak bisa berbakti kepada orang tua kalau kita dulu tidak dibina oleh orang tua untuk menjadi anak yang baik, untuk menjadi anak yang soleh, yang solihah. Karena itulah maka kewajiban kita selaku orang tua di dalam menindaklanjuti peringatan Rasulullah tadi adalah dengan mendidik anak-anak kita dengan sebaik-baik. Anak adalah titipan amanah dan juga adalah investasi. Kalau kita didik dengan ajaran Islam yang baik dan menjadi anak yang soleh solihah, maka kelak anak itu bisa berbakti kepada orang tua, dan kemudian setelah itu maka dia bisa mendapat meraih surga dengan berbakti kepada orang tua. Bagaimana kalau orang tua kita sudah tidak ada, maka senantiasa kita doakan, Robbi firli warhamni.
Rabbi fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah saya, ampunilah kedua orang tua saya sebagaimana orang tua saya telah memelihara dan memelihara kita sejak kecil. Itulah sebagai bakti bagi orang tua. Kalau orang tua sudah tidak ada, kalau orang tua masih ada, maka kesempatan untuk memperlakukan orang tua dengan sebaik-baiknya, dan itu adalah tiket yang cepat untuk menuju ke surga. Bapak dan